Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Excel Ferrari Fatahila dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa itu logaritma. Untuk selengkapnya, kita simak video berikut. Selamat menonton. Ini kita akan mempelajari tentang apa itu logaritma. Logaritma itu sendiri biasanya kita akan mempelajari pada saat kelas 10 semester 1. Oke, langsung saja kita memulai tentang definisi apa itu logaritma. Jadi, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan, atau biasa kita sebut dengan eksponen, yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, kenapa kita harus mempelajari logaritma? Dari sini, kita bisa menentukan, mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Dan logaritma itu sendiri masih ada hubungannya tentang eksponensial. Nah, di sini saya mempunyai dua contoh tentang eksponensial, di mana contoh pertama yaitu 2 pangkat X sama dengan 8, dan contoh kedua 3 pangkat X sama dengan 9. Oke, kita fokuskan ke contoh pertama, di mana 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, ini kan artinya sama saja 2 pangkat berapa yang menghasilkan sama dengan 8. Coba kalian pikirkan, 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8, sehingga kita bisa menemukan nilai dari X itu sendiri, atau nilai dari pangkat itu sendiri. Coba kalian pikirkan, berapa teman-teman? Ya, betul, 2 pangkat 3. Jadi, kita bisa menuliskan X sama dengan 3. Nah, 3 ini kita substitusikan ke dalam nilai 2. Menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Di mana 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, sama kayak tadi teman-teman, contoh soal pertama. Di mana 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9. Sehingga kita bisa menemukan nilai dari X itu sendiri, atau nilai dari pangkat itu sendiri. Nah, berapa teman-teman? 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Ya, 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa menuliskan nilai dari X sama dengan 2. Jadi, 2 di sini kita substitusikan ke dalam nilai 3. Sehingga kita bisa menuliskan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, hal-hal ini cukup mudah ya teman-teman, cukup dasar sekali. Nah, bagaimana jika ada contoh soal seperti ini teman-teman? 2 pangkat X sama dengan 32.768. Wow, itu cukup banyak sekali ya teman-teman. Sehingga kita cukup sulit untuk menentukan berapakah nilai X untuk menentukan 2 pangkat berapa sehingga menghasilkan nilai 32.768. Dan bagaimana jika ada contoh soal seperti ini? 3 pangkat X sama dengan 19.683. Wow, ini cukup banyak sekali juga ya teman-teman. Jadi kita cukup sulit untuk menentukan 3 pangkat berapa yang menghasilkan 19.683 ini. Oleh karena itu, kita harus belajar tentang konsep dari logaritma sehingga kita bisa menemukan nilai-nilai dari pangkat-pangkat ini. Oke, lanjut. Di sini terhadap konsep logaritma, di mana kita bisa menuliskan jika A pangkat C sama dengan B, maka kita dapat menulis bentuk eksponensial dalam bentuk logaritmanya menjadi A log B sama dengan C, dengan syarat A lebih besar daripada 0 dan B tidak sama dengan 1. Nah, di sini bentuk logaritmanya ada A log B sama dengan C. Dengan keterangan A sebagai basis logaritma dan B sebagai bilangan yang dicari nilai logaritmanya, dan C adalah besar nilai pangkat atau nilai logaritmanya sendiri. Oke. Langsung saja ke contoh konsep logaritmanya ya. Di sini terdapat contoh konsep logaritma, di mana contoh pertama yaitu bentuk dari sebuah eksponen adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, jadi ini bentuk perpangkatan ya teman-teman. 2 pangkat 4 menghasilkan nilai 16. Nah, maka kita bisa menuliskan bentuk dari logaritmanya adalah 2 log 16 sama dengan 4. Nah, ini dari mana teman-teman? Nah, 2 di sini kita jadikan sebagai basis logaritma. Jadi, kita tuliskan 2 log. Nah, 16 dari mana? Dari hasil perpangkatan itu sendiri teman-teman. Kan tadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kita bisa masukkan ke dalam nilai logaritmanya. Jadi, kita bisa menuliskan 2 log 16 sama dengan 4 dari nilai pangkatnya itu sendiri. Jadi, kita bisa menuliskan 2 log 16 sama dengan 4. Jadi, bentuk dari sebuah eksponen 2 pangkat 4 sama dengan 16, jika kita ubah menjadi bentuk logaritmanya, menjadi 2 log 16 sama dengan 4. Oke, lanjut kita contoh soal kedua, di mana tulislah bentuk logaritma dari 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, teman-teman. Kita bisa menuliskan menjadi bentuk logaritmanya adalah, maka 2 log 32 sama dengan 5. Nah, 2 di sini, 2 pangkat 5. Nah, 2-nya kita jadikan sebagai basis logaritma. Nah, 32 hasil dari pangkatannya kita jadikan nilai logaritma itu sendiri, dan bentuk pangkatnya kita jadikan hasil dari logaritmanya. Jadi, 2 log 32 sama dengan 5. Nah, lanjut ke contoh soal yang B, di mana 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka bentuk logaritmanya adalah 3 log 27 sama dengan 3.
Sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, di sini terdapat 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 berapa teman-teman? Kalian bisa jawab? Nah, betul. 4 pangkat 3 bernilai 64. Nah, bentuk logaritma gimana teman-teman? Apakah bisa yang jawab? Ya, betul. Maka bentuknya adalah 4 log 64 sama dengan 3. Nah, cukup mudah sekali ya teman-teman. Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya. Bagaimana jika bentuk eksponensialnya negatif? Di sini terdapat 2 pangkat minus 2 atau negatif 2 sama dengan 1/4. Nah, maka bentuk logaritmanya 2 log 1/4 sama dengan minus 2 atau negatif 2. Kemudian, jika nilai A sama dengan 0, biasanya 10, maksud saya, jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Sebagai contoh, jika 10 pangkat 3 sama dengan 1000, maka bentuk logaritmanya menjadi log 1000 sama dengan 3. Jadi kalau misalnya nilai A-nya 10, basisnya nggak usah ditulis, jadi langsung aja log 1000 sama dengan 3. Nah, logaritma juga mempunyai sifat-sifat. Nah, diantaranya, yang pertama, A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Dan yang ketiga, A log B sama dengan 1/B log A. Dan yang keempat, A log B pangkat N. Nah, di sini ada pangkat N-nya. Nah, N ini kita kedepanin teman-teman. Jadi sama dengan N dikali A log B. Nah, lanjut ke contoh sifat-sifat logaritma yang kelima, di mana A pangkat N log B. Nah, ini N-nya juga kita kedepanin teman-teman. Tapi lihat bedanya. Sifat logaritma yang keempat dan kelima. Nah, kalau yang kelima ini, pangkatnya itu terhadap basis logaritmanya. Jadi kalau kita N yang kedepanin, menghasilkan 1/N dikali A log B. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya teman-teman, sifat logaritma yang keempat dan kelima. Lanjut, sifat logaritma yang keenam, di mana A pangkat M log B pangkat N, menghasilkan M/N dikali A log B, di mana syaratnya dengan N tidak sama dengan 0. Dan yang ketujuh, di mana A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, di sini B-nya hilang nih teman-teman, dikalikan menjadi A log C. Kemudian sifat logaritma yang ke-8, di mana A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Nah, kemudian yang ke-9, A log B dikurang A log C sama dengan A log BC. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penjumlahan menjadi perkalian dan pengurangan menjadi pembagian. Oke, lanjut ke contoh soal tentang logaritma. Hitunglah nilai logaritma berikut ini. Nah, di sini terdapat contoh soal pertama, di mana 2 log 2. Gimana teman-teman jawabnya? Nah, kita bisa melakukan penyelesaian seperti ini. Ingat, salah satu sifat dari logaritma adalah A log A sama dengan 1. Maka 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian, contoh soal berikutnya, di mana 2 log 1 sama dengan berapa teman-teman? Nah, kita bisa melakukan penyelesaiannya seperti berikut ini. Ingat, salah satu sifat logaritma adalah A log 1 sama dengan 0. Maka 2 log 1 sama dengan 0. Nah, kemudian lanjut ke 2 log 16. Gimana teman-teman cara jawabnya? Nah, kita bisa melakukan penyelesaian seperti ini. Oke, perhatikan teman-teman. 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 dari mana teman-teman? Nah, dari 16. Nah, bentuk 16 ini kita ubah jadi bentuk eksponensial atau bentuk perpangkatan. Nah, menjadi 2 pangkat 4. Nah, kenapa 2? Karena di sini ada basisnya. Basisnya bernilai 2. Nah, simpelnya, jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 16? Sehingga kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, di sini kan bentuknya udah menjadi 2 log 2 pangkat 4. Nah, kan sesuai tadi dengan sifat-sifat logaritma, apabila ada A log B pangkat N, nah N-nya kita kedepanin. Nah, ini N-nya kita anggap 4. Jadi 4-nya nanti kita kedepanin. Jadi menghasilkan 4 dikali 2 log 2. Nah, karena 2 log 2 itu bernilai 1 sesuai dengan sifat logaritma, maka kita bisa tuliskan 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya, di mana 3 log 81. Nah, kita bisa melakukan penyelesaian soal seperti ini. Nah, di sini 3 log 81 sama dengan 3 log 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 dari mana teman-teman? Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, dari 81 ini. Nah, 81 ini kita ubah ke bentuk eksponensial atau bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 4. Nah, kenapa 3 pangkat 4? Nah, karena 3 di sini. Lihat dari basisnya aja teman-teman, biar gampang. Jadi 3 di sini, kalian pikirkan 3 pangkat berapa yang menghasilkan 81?
Nah, ketemulah hasilnya 3 pangkat 4. Jadi 81 ini kalian ubah menjadi bentuk eksponensial, menjadi 3 pangkat 4. Sehingga saya bisa tuliskan menjadi 3 log 3 pangkat 4. Nah, di sini 4-nya kita bisa pindahkan ke depan menjadi 4 dikali 3 log 3. Nah, karena 3 log 3 bernilai 1, maka kita bisa tuliskan dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, lanjut ke contoh soal yang E, di mana terdapat 2 log 128. 2 log 128 berapa teman-teman? Nah, kita bisa lakukan penyesuaian seperti ini. 2 log 128 menjadi 2 log 2 pangkat 7. Nah, 2 log 2 pangkat 7 dari mana teman-teman? Nah, dari 128 ini. 128 ini kita ubah menjadi bentuk eksponensial sehingga menjadi 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7. Nah, 7-nya kita kedepanin teman-teman. Nah, menjadi 7 dikali 2 log 2. Nah, karena 2 log 2 bernilai 1, maka kita bisa menghitung 7 dikali 1 sama dengan 7. Oke, lanjut teman-teman ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini terdapat 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, kita bisa melakukan penyelesaian seperti ini. Ingat teman-teman, sifat dari logaritma. Jadi kita dalam menyelesaikan persoalan logaritma, kita harus menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi kalian harus menggunakan sifat-sifat logaritma. Di mana kalau penjumlahan, sifat-sifat logaritmanya adalah A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Nah, berarti kita tuliskan dulu soalnya kembali di mana A log 4 ditambah 2. Maksud saya 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 dikali 8. Nah, 4 sama 8-nya kita kalikan ya. Nah, 4 kali 8 berapa teman-teman? Betul. Jadi 32. Jadi 2 log 32. Nah, 32 ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Jadi 2 log 2 pangkat 5. Nah, 2 log 2 pangkat 5. Nah, 5-nya kita kedepanin. Jadi 5 dikali 2 log 1. Karena 2 log maksud saya 2 log 2. Karena 2 log 2 bernilai 1. Maka, sehingga menghasilkan 5 dikali 1. Jadi menghasilkan 5. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Di mana 3 log 81 dikurang 3 log 9. Nah, berapakah nilainya teman-teman? Nah, kita bisa melakukan penyelesaian seperti ini. Nah, kita memakai persamaan, maksud saya memakai sifat-sifat logaritma kembali, di mana di sini pengurangan ya. Kita memakai sifat-sifat logaritma yang ada pengurangannya, di mana A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, di sini pengurangan menjadi pembagian ya teman-teman. Nah, kita tuliskan soalnya kembali, di mana 3 log 81 dikurang 3 log 9 sama dengan 3 log 81 per 9. Nah, 81 ini kita bagi dengan 9. Nah, 81 bagi 9 berapa teman-teman? Ya, betul. 3 log 2, 7. Nah, 3 log 2, 7. Nah, 27-nya ini kita ubah ke bentuk eksponensial atau bentuk perpangkatan. Nah, sehingga menjadi 3 log 3 pangkat 3. Nah, jadi 3-nya kita kedepanin. Nah, 3 log 3 kan menghasilkan sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi 3 dikali 1 sehingga menghasilkan 3. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu logaritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, di sini saya mempunyai sebuah quotes di mana ketika kamu sedang malas-malasan, maka kamu akan dikalahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.